Pengorbanan besar Megawati. Fakta mengejutkan terbongkar. Isi kontrak dengan Manisa BBSK jadi sorotan. Perpindahan Megawati Hangestri Pertiwi ke klub voli Turki, Manisa BBSK, menjadi sorotan utama dalam dunia voli internasional. Keputusan ini memicu euforia di kalangan penggemar voli Indonesia karena dianggap sebagai pencapaian besar atlet asal tanah air menembus kompetisi Eropa. Namun, perjalanan karirnya di Turki tidak berjalan mulus, justru muncul banyak pertanyaan dan drama setelah Megawati memutuskan pulang ke Indonesia saat kontraknya masih aktif. Kepulangan Megawati terjadi tepat setelah klub melepas Betul Taskiran, pemain senior yang selama ini dianggap sebagai partner idealnya. Keputusan melepas Betul ini menimbulkan spekulasi mengenai masa depan Megawati di tim. Apakah posisinya tetap aman sebagai pemain utama, ataukah klub mulai mempertimbangkan penggantinya dari pemain lokal Turki? Sebelum kompetisi resmi dimulai, pengumuman resmi dari Manisa BBSK menyatakan bahwa mereka berpisah dengan Betul, sebuah langkah yang mengejutkan dan memicu berbagai spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa klub melepas pemain berpengalaman tersebut begitu saja? Apalagi, dalam pertandingan pramusim, duet Megawati dan Betul menunjukkan chemistry yang cukup menjanjikan dan mampu menjadi kekuatan utama tim. Pelatih Gorkem Kazan sempat memberikan kepercayaan penuh kepada Betul selama persiapan, menampilkan strategi yang tampak solid. Keputusan klub melepas Betul dan kemudian Megawati pulang secara bersamaan menimbulkan tanda tanya besar. Ada yang menduga bahwa strategi pelatih sedang berubah, ada pula yang beranggapan faktor finansial menjadi alasan utama. Bahkan muncul rumor bahwa klub tengah mencari pemain asing lain yang dianggap lebih sesuai. Kondisi ini menimbulkan risiko besar bagi Manisa, karena mereka kini hanya memiliki satu pemain oposit, Dwi Guncu. Dalam kompetisi yang sangat kompetitif, mengandalkan satu pemain di posisi penting seperti oposit sangat berisiko. Jika klub memutuskan memberikan kesempatan kepada pemain lokal Turki untuk mengisi posisi tersebut, situasinya bisa berubah. Jika pemain lokal tampil baik, posisi Megawati bisa terancam kembali ketika dia kembali ke tim. Sementara itu, kabar dari Megawati sendiri cukup berbeda. Ia memutuskan pulang ke Indonesia dan hal ini dikonfirmasi oleh suaminya, Dion Vandra, yang menjelaskan bahwa kepulangan Megawati sudah direncanakan dan disetujui oleh klub agar ia bisa memperkuat tim nasional Indonesia di SEA Games serta mengikuti kompetisi voli divisi utama 2025. Penjelasan ini menenangkan sebagian pihak, tetapi ironi tetap ada karena kepulangan Megawati bertepatan dengan dilepasnya Betul. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara kedua peristiwa tersebut? Mengapa Megawati memilih pulang saat musim baru akan dimulai? Apakah ada masalah kontrak, ketidaknyamanan terhadap strategi klub, atau alasan pribadi lain? Spekulasi itu segera diluruskan, dan diketahui bahwa keputusan tersebut sudah direncanakan sejak awal. Meski begitu, waktu kepulangannya yang bertepatan dengan momen penting menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa harus saat klub melepas pemain utama? Apakah ini pertanda ketidakpastian dalam posisi Megawati di tim? Liga Voli Turki dikenal sangat kompetitif dan menuntut performa terbaik di setiap pertandingan. Kehilangan Megawati di awal musim bisa berdampak besar pada performa tim. Meski klub percaya pada kualitas Megawati dan berani melepas Betul karena yakin akan kekuatannya, absennya ini memberi peluang bagi pemain lokal untuk tampil dan membuktikan diri. Jika mereka mampu tampil konsisten, posisi Megawati bisa kembali dipertanyakan. Dalam dunia olahraga profesional, performa di lapangan adalah segalanya. Nama besar tidak otomatis menjamin posisi utama. Situasi ini menimbulkan dilema besar bagi Manisa. Mereka sudah menginvestasikan banyak pada Megawati, baik secara teknis maupun komersial. Kepopulerannya di media sosial meningkat, dan antusiasme penonton pun bertambah. Namun, hasil tetap yang menjadi ukuran utama. Jika performa tim tidak stabil di awal musim, manajemen bisa mulai mencari pengganti sementara. Pertanyaan pentingnya, apakah pemain lokal Turki sudah siap mengisi posisi tersebut? Jika ada yang tampil baik, kemungkinan rotasi pemain akan dilakukan secara permanen. Bagi penggemar voli Indonesia, kisah ini penuh paradoks. Di satu sisi, ada kebanggaan bahwa Megawati dipercaya klub Eropa besar dan menjadi pusat perhatian internasional. Kemenangan pramusim dianggap sebagai bukti kualitasnya. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kepergiannya membuka peluang bagi pemain lain untuk merebut posisinya. Apakah klub masih memandangnya sebagai pemain utama, atau mulai mempertimbangkan opsi lain? Mayoritas penggemar tetap mendukung Megawati, percaya bahwa kualitasnya tak tergantikan. Tetapi, dalam dunia profesional, loyalitas penggemar tidak selalu sejalan dengan strategi klub.
Keputusan Megawati pulang bisa dilihat dari dua sisi. Dari perspektif Eropa, mungkin dianggap tidak profesional. Tetapi dari Indonesia, keputusannya menunjukkan loyalitas dan patriotisme. Ia rela menanggung risiko demi membela tanah air dan memperkuat timnas Indonesia di SEA Games, yang sangat membutuhkan kepemimpinannya. Kisah ini kini memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Klub Turki tersebut telah menaruh kepercayaan besar padanya dan berani melepas pemain senior sebagai bentuk kepercayaan. Namun, absennya Megawati membuka ruang bagi pemain lokal untuk tampil dan bersaing. Keputusan akhir sangat bergantung pada strategi yang diambil klub, tetap menunggu Megawati sebagai pilihan utama atau beralih ke opsi lain yang lebih pragmatis. Kisah Megawati di Manisa BBSK tetap menarik dan penuh dinamika, menampilkan gambaran seorang atlet yang berani memilih jalan sulit demi tujuan yang diyakini. Di tengah semua itu, publik dan penggemar akan terus mengikuti setiap langkah dan babak baru dalam perjalanan Megatron di dunia voli internasional. Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya di sepak bola Asia. Ketika tiket pertandingan melawan Cina diumumkan, dalam kurang dari 5 jam, seluruh kursi di Gelora Bung Karno langsung habis terjual. Prestasi ini melewati antusiasme negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, dan Brazil. Fenomena ini bukan sekadar soal tiket habis, tetapi cerminan dukungan luar biasa rakyat Indonesia dan dunia internasional yang membara. Semangat ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi tim kecil yang diremehkan, melainkan kekuatan baru yang patut diperhitungkan di panggung sepak bola global. Reaksi dari media dan netizen pun sangat heboh. Media asing seperti The Japan Times dan SBS Australia menyatakan bahwa atmosfer supporter Indonesia adalah kekuatan tersembunyi yang mampu menghidupkan kembali semangat sepak bola Asia. Mereka membandingkan loyalitas dan energi supporter Indonesia dengan fenomena K-pop fandom, dedikasi, energi, dan kesetiaan yang luar biasa. Di media sosial, posting tentang tiket habis dan dukungan besar ini menjadi trending di berbagai negara, dari Inggris hingga Brasil. Banyak yang menyatakan bahwa Indonesia layak mendapatkan tiket ke Piala Dunia karena semangat dan kecintaannya terhadap sepak bola. Tak hanya itu, penjualan jersey dan merchandise timnas melonjak tajam, sampai 300% dalam sehari. UMKM di sekitar stadion dan toko online pun bersiap menyambut momen besar ini, menciptakan efek domino ekonomi yang positif. Dukungan dari diaspora Indonesia di luar negeri juga meningkat pesat. Bahkan, Cristiano Ronaldo menyebut Indonesia sebagai negara gila bola, menegaskan bahwa kecintaan rakyatnya terhadap sepak bola adalah kekuatan nyata yang harus dipandang serius oleh FIFA. Dukungan massal ini memberi dampak besar pada mental dan semangat skuad Garuda. Pelatih Patrick Kluivert menyatakan bahwa atmosfer penuh semangat ini memberi energi positif dan motivasi besar bagi pemain. Mereka tahu bahwa setiap gerakan di lapangan tidak hanya soal menang, tetapi juga sebagai kebanggaan bangsa. Bahkan, penjualan jersey dan merchandise meningkat pesat, menunjukkan bahwa semangat ini bukan sekadar euforia sesaat, melainkan bagian dari identitas bangsa yang bangga akan sepak bola nasionalnya. Dengan kenyataan ini, muncul pertanyaan besar. Apakah FIFA cukup berani dan adil untuk memberi tempat bagi Garuda di Piala Dunia? Karena saat ini, Indonesia tidak lagi sekadar peserta, tetapi magnet yang mampu menarik perhatian dunia. Banyak negara yang sebelumnya meremehkan dan menganggap Indonesia belum layak bersaing, kini mulai menutup diri dari laga uji coba dengan Indonesia. Ironisnya, saat negara-negara besar takut berhadapan, mereka justru menyadari bahwa kekuatan nyata berasal dari dukungan rakyat dan keberanian tampil di lapangan. Beberapa negara besar di Asia Tenggara dan sekitarnya, seperti Malaysia, Singapura, UEA, Oman, dan Qatar, secara halus menolak atau menghindar dari undangan uji coba dengan Indonesia. Padahal, sebelumnya mereka sering menganggap Indonesia belum mampu bersaing di level elit. Kini, saat Indonesia menunjukkan kemajuan pesat, mereka memilih diam atau tidak merespons. Negaranya yang dulu sering mengkritik dan menyatakan bahwa Indonesia belum siap, kini malah bungkam saat diundang latihan bersama. Mereka takut hasil buruk yang bisa memperburuk citra di mata publik internal. Tim muda Singapura yang pernah tampil tangguh di Piala AFF,
sekarang enggan memberi jawaban saat diundang berlatih dengan Indonesia. Begitu pula dengan UEA, yang sebelumnya pernah mengalahkan Indonesia dengan skor telak, kini tidak ingin tampil. Mereka tampaknya takut akan hasil yang bisa memperburuk reputasi mereka di mata publik dan internal. Oman, yang pernah kalah besar dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, juga tidak merespons undangan. Mereka khawatir tampil melawan Indonesia yang sedang berkembang bisa memperburuk citra mereka. Sementara Qatar, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, sampai sekarang belum menunjukkan minat berhadapan langsung. Mereka masih berhitung dan menimbang risiko kehadiran Indonesia sebagai kekuatan yang sedang bangkit. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah berbeda. Mereka bukan lagi tim kecil yang dipermainkan, tetapi kekuatan yang menuntut penghormatan dari negara-negara besar. Dulu mereka sering meremehkan, kini mulai menghindar karena takut kehilangan gengsi dan reputasi. Ini adalah tanda bahwa Indonesia tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga dari segi moral dan mental sebagai kekuatan sepak bola regional yang layak dihormati. Di tengah sorotan dunia, ada satu nama yang kembali bersinar sebagai pilar penting, Stefano Lillipali. Pemain berpengalaman asal Belanda ini kembali dipanggil untuk menghadapi Cina dan Jepang. Meski usianya 35 tahun, Vano, sapaan akrabnya, menunjukkan bahwa usia hanyalah angka. Kecepatan, visi bermain, dan fleksibilitasnya tetap tajam, menjadikannya salah satu aset utama dalam skuad Garuda. Selain itu, muncul kritik dari mantan pemain dan komentator internasional terhadap Mads Hilgers, bek Indonesia yang pernah tampil buruk. Kenneth Perez dari Denmark menyoroti performa Hilgers di klubnya FC Twente yang menurun setelah membela Indonesia. Ia menyebut bahwa Hilgers melakukan pelanggaran bodoh yang berujung gol lawan dan kehilangan fokus. Perez menyatakan bahwa sejak membela timnas, performa Hilgers tidak sama lagi dan terlalu percaya diri tanpa menggunakan otak saat bermain. Ini menjadi pelajaran bahwa kedewasaan dan konsentrasi sangat penting, terutama saat membela nama bangsa di panggung internasional. Meski tampil reguler di FC Twente dengan 34 pertandingan dan 2 gol, masa depan Hilgers di klub itu tidak pasti. Rumor menyebut mereka akan melepasnya di musim panas nanti karena performa buruk. Ini tantangan besar untuknya agar bangkit dan memperbaiki citranya. Selain berita negatif, ada kabar cerah dari pemain muda Indonesia. Striker Ramadan Sananta sedang dalam proses negosiasi dengan klub Brunei, DPMM FC. Mereka berencana memenuhi kuota pemain ASEAN di Liga Malaysia musim depan. Sananta, yang bermain di Persis Solo, tampil impresif dengan 5 gol dan 2 assist dari 29 laga musim ini. Ia juga sudah mencetak 5 gol internasional untuk timnas Indonesia. Meskipun belum resmi, rumor menyebut Sananta akan pindah ke DPMM FC, yang akan berlaga di Liga Malaysia. Langkah ini besar bagi pemain muda Indonesia untuk bersaing dan memperkaya pengalaman internasionalnya. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka tengah bersiap menghadapi 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa setiap pemain harus tampil maksimal dan manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Sayangnya, ada kabar kurang menyenangkan dari skuad. Ragnar Oratmangoen, pemain andalan, tidak bergabung karena cedera. Keputusan ini demi menjaga kesehatan dan performa jangka panjangnya. Kehilangan Ragnar tentu menjadi tantangan, tetapi tim tetap optimistis meraih hasil terbaik. Perjalanan Indonesia menuju panggung dunia bukan lagi sekadar mimpi. Dengan dukungan rakyat, semangat membara, dan pemain berpengalaman yang kembali menunjukkan kelasnya, Garuda kini berada di ambang era baru. Tantangan dari negara besar dan kritik dunia internasional justru membuktikan bahwa Indonesia telah jauh melangkah dan layak di Piala Dunia. Kini, tinggal menunggu langkah berani dari FIFA dan seluruh dunia untuk mengakui kekuatan nyata Indonesia. Sepak bola sejati adalah tentang semangat, cinta, dan keberanian bermimpi lebih tinggi.